Bab 41. Belajar berternak. Kinan pas lagi merhatiin Dira makan, hehehe. Sesampainya di rumah dan setelah bersih-bersih, Pak Salman mengajak Kinan untuk membersihkan kandang ayam. Ayo, nak, Kinan ikut ayah bantu bersihin kandang ayam, ajak Pak Salman pada Kinan yang tengah duduk bersantai di kursi ruang tamu. Siap, ya, jawab Kinan dengan semangat meskipun Kinan sendiri sudah sangat lelah. Seperti biasa, Kinan selalu sibuk dengan perlengkapannya. Kinan pun memakai sepatu boot karet, sarung tangan karet dan lengkap dengan masker. Karena Kinan sudah membayangkan bahwa kandang ayam akan bau sekali. Lagi-lagi Pak Salman hanya bisa terkekeh melihat cara berdandan menantunya itu. Kinan dan Pak Salman menuju ke kandang ayam yang cukup besar. Pak Salman memilih beternak ayam broiler, yang terletak tak jauh dari kebunnya. Meskipun rumah Pak Salman sederhana namun memiliki kebun yang sangat luas, yang terletak di belakang rumahnya. Selain hasil kebun, Pak Salman juga menjual hasil ternak ayamnya kepada para pedagang. Pak Salman mendapat tambahan dana itu sendiri dari Pak Salim, sahabatnya sendiri. Namun Pak Salman tetap tahu dan paham akan batasannya meskipun Pak Salim memberinya cuma-cuma sebagai bentuk balas budinya di masa lampau. Karena dulu Pak Salman yang selalu membantu Pak Salim saat awal merintis bisnisnya dan membantu Pak Salim dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kinan begitu serius memperhatikan Pak Salman bagaimana cara membersihkan kandang, cara memberi makan, cara memelihara ayam dengan baik meskipun sesekali Kinan dibuat mual dan muntah dengan bau kotoran ayam. Demi cinta pada Dira, Kinan rela melakukan apapun. Setelah selesai, Pak Salman mengajak Kinan duduk di atas kursi bambu yang terletak di bawah pohon nangka untuk beristirahat. Oh ya, iya. Setelah Kinan pikir-pikir, Kinan tertarik untuk membuka bisnis pertanian dan peternakan di sini. Melihat potensi di desa ini yang menurut Kinan sangat mendukung. Bagaimana menurut ayah? Kalau ayah lebih tertarik di peternakan daripada pertanian? Ya, resiko gagal panen dan harga yang berubah-ubah serta hama yang menjadi kendala dalam bidang pertanian. Kalau peternakan terutama ayam broiler ini merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain. Karena kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertambahan produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat. Biasanya sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam broiler antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam broiler ini juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. Jelas Pak Salman yang membuat Kinan terkesima dengan pemikiran cemerlang Pak Salman yang sama persis dengan Dira. Wah, ayah sungguh hebat. Usia senja ayah tidak mempengaruhi kecerdasan ayah. Kecerdasan Dira benar-benar menurun dari ayah. Hahaha, kamu bisa saja, nak, sanggah Pak Salman. Pendapat ayah memang benar. Ide bagus, iya. Kamu bisa menjual ke pedagang saat masih hidup ataupun saat ayam sudah berupa daging. Kamu juga bisa buat ayam frozen. Kamu kemas dengan rapi lalu kamu pasarkan di minimarket, supermarket. Kalau kamu bisa mengusai di kota ini, luar biasa. Apalagi perusahaan kamu sudah ternama, nak. Sangat mudah bagi kamu untuk memulainya. Tentu saja dengan peternakan yang besar sekaligus pabrik dan sistem kemasan yang bermutu. Bahkan olahan dari ayam sangat banyak sekali variannya,
kamu bisa buat chicken patis, chicken nugget, sosis ayam juga bisa. Ayah, benar-benar hebat. Ya, bisnis Kinan memang belum merambah di dunia makanan ya. Dan ayah memberikan Kinan ide yang sangat fresh. Ayah memang jenius. Banyak sekali nak inovasi dunia bisnis terutama makanan karena semua manusia butuh makanan. Ya apalagi seperti yang ayah sebutkan tadi. Makanan yang praktis, sehat dan cepat saji tentu sangat diandalkan di saat darurat kala kelaparan melanda. Kata Pak Salman sambil tersenyum sembari menepuk bahu Kinan. Kinan sepertinya harus banyak belajar dari ayah tentang bisnis. Oh ya, ayah, di saat ayah berada di puncak lalu tiba-tiba ayah di posisi sekarang, apa ayah sempat tidak bisa menerima? Ayah selalu menerima kondisi dan keadaan ayah, mau di atas atau di bawah, bagi ayah itu hal biasa. Toh kita makannya sama-sama nasi, hehehe. Lagi pula ayah dulu mengawalinya juga benar-benar dari nol. Tapi entahlah ayah dulu begitu mudah percaya, sampai ayah ditipu dan habis tapi ayah tidak menyesal. Ya ayah anggap ini sebagai masa-masa rehat ayah saja dari dunia bisnis. Yang membuat ayah sedih saat itu adalah bagaimana nasib masa depan Dira, bagaimana jika ayah pergi terlebih dahulu, bagaimana nasib Dira, itu yang ayah takutkan. Tapi sekarang ayah tidak takut lagi karena ada kamu di sisi Dira, jaga dan lindungi Dira ya, nak. Kata Pak Salman sambil menggenggam tangan Kinan. Ayah memang sangat luar biasa, Dira sangat beruntung menjadi putri ayah. Imbu Kinan yang kemudian memeluk Pak Salman. Dari balik pintu, ternyata Dira melihat obrolan dua lelaki yang Dira cintai. Yang tanpa Dira sadari, membuatnya menitikkan air mata. Malam harinya saat Kinan, Queen dan Dira akan pergi tidur. Mereka bertiga merasa sempit dan sesak terutama Kinan dan Queen. Mereka berdua merasa gerah dan panas. Maafin mama ya, kamarnya nggak ber-AC. Mama kipasin kamu pakai koran ini aja ya. Kata Dira sambil melipat koran yang berada di meja lacinya lalu mengibaskannya pada Queen. Kamu juga kegerahan ya, Mas? Tanya Dira dengan wajah khawatir. Iya nih, jawab Kinan sambil melepas bajunya. Nih, aku kipasin kamu juga. Kata Dira sambil ngibaskan lipatan koran pada Kinan. Kinan pun merasa lebih baik. Besok aku pasang AC di kamar kamu sama kamar ayah, masak istri seorang Kinan mesti pakai koran sih. Gerutu Kinan yang membuat Dira mengerutkan keningnya. Tak lama kemudian Kinan dan Queen akhirnya tertidur setelah mendapat angin alami dari kibasan koran Dira. Dira pun mengalah dan mencoba memahami Kinan dan Queen untuk tidur di tempat sempit seperti rumahnya. Dira menggelar tikar di lantai, lalu mengambil bantal dan juga selimut. Dira meringkuk di lantai yang beralaskan tikar sambil memikirkan kejadian hari ini. Dira sangat bahagia dengan keluarga kecilnya dan berhasil memberikan sesuatu yang baru pada Kinan dan Queen. Kinan yang belum sepenuhnya terlelap, membuka matanya dan melihat Dira tidak ada bersamanya. Kinan terbangun dan melihat Dira meringkuk di lantai beralaskan tikar. Ya Allah, kasihan sekali istriku. Gara-gara sikapku dia malah mengorbankan dirinya sendiri, pasti dingin. Gumam Kinan dalam hati. Kinan pun menyusul Dira untuk tidur di lantai. Lamunan Dira pun buyar karena merasa ada sesuatu yang menggesernya. Loh, Mas, kenapa malah ikutin tidur di sini? Kata Dira sambil membalikkan badannya menghadap Kinan. Mana bisa aku melihat kamu seperti ini, sayang? Kamu di sini pasti butuh kehangatan kan?
goda Kinan sambil menggeser tubuh Dira ke dalam dada bidangnya yang tanpa busana itu. Meskipun sudah menjadi suami istri, jantung Dira selalu berdegup kencang saat berhadapan dengan suaminya. Hembusan nafas Kinan dan pelukannya membuatnya merasa hangat. "Mas, kamu pakai baju gih. Nanti masuk angin." "Enggak, aku enggak mau." "Udahlah jangan bohong, kamu pasti suka kan aku peluk gini," goda Kinan. Wajah mereka pun sangat dekat. "Makasih ya, Mas. Hari ini udah mau nurutin kemauan aku. Kamu melakukan sesuatu di luar kebiasaan kamu. Sekarang kamu lihat kan, seorang Kinan bisa melakukan apa saja bahkan sampai bersihin kandang ayam. Gimana, Mas? Bau enggak?" ledek Dira sambil terkekeh. "Bau sih, tapi kenapa dagingnya enak ya?" sahut Kinan sambil tertawa. "Ya udah, ayo kita tidur. Badan aku capek banget sayang, baru kali ini aku ngerasa tulang-tulang aku ngilu dan remuk." "Gitu aja ngeluh," sindir Dira. "Ayah kamu berarti sangat luar biasa hebat. Emang sehari-hari aktivitas ayah kayak gitu?" "Iya sih, Mas. Hampir setiap hari, tapi ayah nggak pernah ngeluh sama sekali. Aku juga belajar banyak hal dari ayah. Aku mau kasih ayah jabatan jadi penasihat pribadi untuk bisnis aku," kata Kinan dengan antusias. "Emang ayah mau?" "Pasti mau. Udah ayo tidur," kata Kinan. "Kiss me please," rengek Dira dengan manja. "Ih, kenapa kamu tiba-tiba gitu? Siapa sih yang gak tergoda dipeluk sama roti sobek?" goda Dira. "Kamu ini ada-ada aja kalau ngatain aku. Sini cium untuk kamu," kata Kinan yang mencium kening, kedua mata Dira, hidung, pipi kanan, pipi kiri Dira, dan terakhir ciuman spesial di bibir Dira, yang membuat Dira merasa sesak nafas dan membuatnya terengah-engah. Dira sampai menepuk dada Kinan sebelum Kinan merengkuhnya dalam dekapan hangatnya. Mereka saling tersenyum dan mulai memejamkan matanya. Mereka terlelap tidur dengan saling memeluk seolah tidak ingin kehilangan satu sama lain sampai lupa bahwa mereka hanya tidur beralaskan tikar saja. Dira menenggelamkan wajahnya dalam dada bidang Kinan yang selalu harum dan membuat Dira sesekali menciumnya sehingga membuat hasrat Kinan kembali muncul. "Sayang, kamu jangan mancing-mancing deh, aku pingin kita istirahat. Nanti kalau singanya keluar dan benar-benar menerkam kamu bisa abis loh ya," disikat sampai ampun-ampun. Gumam Kinan dengan mata terpejamnya. "Iya, Mas. Aku gemes aja sama kamu, bukan lagi pingin," celetuk Dira sambil menguatkan pelukannya pada Kinan, begitu juga sebaliknya. Keesokan paginya, Kinan, Dira dan Queen bergegas untuk segera berkemas. Karena Kinan harus segera ke kantor. Kinan, Dira dan Queen berpamitan kepada Pak Salman. "Terima kasih, Ayah. Maaf kalau kami merepotkan," ucap Kinan seraya memeluk Pak Salman. "Sama sekali tidak, Nak. Ayah senang kamu di sini. Kakek, Queen pulang dulu ya," kata Queen dengan gemas sembari mencium punggung tangan Pak Salman. "Iya cucu kakek yang cantik," ucap Pak Salman sambil mengusap lembut kepala Queen. "Dira pamit ya." "Iya. Ayah jaga kesehatan. Dira sayang banget sama ayah." "Iya, Nak. Ayah juga selalu sayang sama kamu." Pak Salman dan Dira saling berpelukan. Dira seolah berat meninggalkan ayahnya sendirian. Setelah pulang ke rumah, Kinan pun buru-buru berangkat ke kantor. Sedangkan Queen izin tidak masuk sekolah dan sedang bersama Dira di rumah. "Sayang, kamu mau dibuatin sarapan apa? Kita belum sempat sarapan, kasihan papa juga tadi." "Ya udah, Ma.
Kalau gitu kita buat sesuatu buat papa. Kesukaan papa, cupcake tiramisu, usul Queen pada Dira. Oke, mama setuju. Ayo kita bikin kalau gitu, kata Dira dengan semangat. Dira pun mulai membuat cupcake kesukaan Kinan dengan penuh cinta. Dengan bantuan Queen, putri sambungnya yang begitu lucu dan menggemaskan. Setelah cupcake jadi, Dira dan Queen segera bergegas ke kantor dengan diantar Pak Imron. Karena buru-buru, Kinan memutuskan untuk menyetir mobil sendiri. Saat perjalanan menuju kantor Kinan, di tengah jalan Dira melihat Bu Diana di pinggir jalan. "Pak, tolong berhenti ya. Itu sepertinya Tante Diana," kata Dira pada Pak Imron. "Baik, Bu," jawab Pak Imron yang langsung menepi dan mematikan mesin mobilnya. "Sayang, kamu tunggu di mobil dulu ya. Biar Mama turun dulu," kata Dira pada Queen. Queen pun hanya mengangguk. Dira segera turun dari mobil dan menghampiri Bu Diana. "Tante Diana," sapa Dira. "Dira, Tante kok di pinggir jalan gini, mau kemana Tante?" "Mobil Tante mogok dan kebetulan nunggu taksi tapi belum ada taksi lewat." "Oh gitu, emangnya Tante mau kemana?" "Mau ke kantornya Jerry." "Ya udah kita bareng aja, Dira juga mau ke kantornya Mas Kinan." "Ya udah Tante ikut kamu aja ya." "Iya, Tante. Mari Tante," ucap Dira mempersilahkan Bu Diana jalan terlebih dahulu. "Halo, ada si cantik juga nih," seru Diana saat membuka pintu mobil yang melihat Queen bermain bonekanya. "Halo juga Oma Diana," balas Queen sambil melambaikan tangannya. "Ayo, Pak, kita jalan," kata Dira sambil menepuk bahu Pak Imron dari belakang. "Baik, Bu Dira." Sepanjang perjalanan, mereka pun saling mengobrol hingga akhirnya tiba di kantor Kinan. Bu Diana dan Dira pun harus berjalan terpisah, karena Dira harus menuju ruangan Kinan dan Bu Diana harus menuju ruangan Jerry. "Kelihatannya Papa masih meeting, sayang," ucap Dira yang melihat ruangan Kinan masih kosong. "Iya nih, Ma. Kita tunggu sini aja ya," pinta Queen sambil menarik lengan Dira. "Iya, sayang," jawab Dira yang kemudian segera duduk di sofa. "Ma, Queen ngantuk," keluh Queen sembari menguap. "Iya kasihan anak Mama. Bangunnya kepagian ya pasti. Sini bobo, sayang," kata Dira sambil menepuk sisi sofa yang kosong. Queen pun akhirnya berbaring di sofa dan Dira meletakkan kepala Queen di pangkuannya. Dira mengusap halus kepala Queen hingga membuatnya benar-benar tertidur. Dira pun sesekali menguap sambil mengucek matanya. Karena Dira pun mengantuk, Dira menyandarkan kepalanya pada sofa lalu tertidur karena menunggu Kinan yang belum selesai meeting.